Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman panjang pada kehidupan seseorang terkadang menjadi jalan bagi dirinya untuk menemukan kedamaian yang hakiki. Masa lalu adalah bagian dalam hidup yang tak bisa dihilangkan. Keputusan untuk berubah ke arah lebih baik dan melupakan masa lalu adalah sesuatu yang tak mudah dilakukan. Bagi seorang gangster, balas dendam adalah konsumsi sehari-hari. Kehidupan gangster tentunya tidak akan bisa terlepas dari dunia hitam. Para gangster bahkan memiliki tali bisnis yang cukup dalam antara sesama anggota dalam hal ini. Solidaritas yang kuat antar sesama anggota menjadikan kehidupan gangster ditakuti, bahkan oleh pihak keamanan seperti polisi sekalipun. Namun tidak ada yang tidak mungkin jika hati seseorang sudah digetarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang jahat pun akan bisa berubah menjadi lebih baik. Hidayah datang bisa kepada siapa saja. Berukit ini merupakan gangster di dunia yang menjadi mu'alaf dan meninggalkan dunia hitam di masa lalunya. Siapa sajakah gangster-gangster tersebut? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tombol subscribe-nya ya sobat. Klik tombol like-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Sobat Surat Kabar selalu mendapatkan info menarik dari Surat Kabar. Vince Focarelli. Vince Focarelli awalnya adalah seorang bos gangster bernama Comanchero yang ditakuti di Australia. Namun, dia telah tobat dan fokus pada keluarga serta membantu kalangan yang membutuhkan. Vince pernah beberapa kali menghadapi ancaman pembunuhan antara tahun 2010 sampai 2012. Di antara waktu itu, 2 rekannya tewas dan dia sendiri terluka, sementara penembakan pada Januari 2012 membuat putranya terbunuh. Dari serangan itu membuatnya dia terluka. Dia pun kemudian ditahan atas tuduhan kepemilikan narkoba dan senjata api yang menyebabkan putranya mati. Vince menjalani hukuman selama 14 bulan dan dibebaskan pada April 2013. Setelah itu dia menjauhkan diri dari kehidupan gelapnya. Saya seorang manusia dan terlepas dari apapun yang pernah saya lakukan di masa lalu, semua orang berbuat kesalahan. Setelah bebas, dia memutuskan untuk meninggalkan Australia dan kembali ke negara kelahirannya. Lalu dia pindah ke Malaysia. Di Malaysia lah Vince mencoba hidup baru dan melupakan masa kelamnya. Setelah itu, dia mengenal dan menetapkan dirinya menjadi seorang Muslim. Vince tidak hanya mengubah namanya menjadi Imron Abdul Salam, tetapi kini dia senang berdakwah dan aktif di kegiatan positif. Dan ternyata Vince juga sempat membuka restoran Halal Lafik Susiana di Carrington Street. Dia memberikan makanan gratis kepada para tunawisma dan orang yang membutuhkan. Ishak Mutakim. Ishak Mutakim sama seperti anak lain pada umumnya. Namun saat berusia 13 tahun, dia mulai berperilaku buruk dengan memakai narkoba. Perilakunya tersebut semakin buruk. Pada usia 15 tahun, dia masuk penjara selama beberapa bulan. Dilansir dari Daily Post, mantan gangster asal Kanada ini sering keluar masuk penjara pada usia 15 tahun hingga 18 tahun. Karena aksi perampokan dan pembunuhan. Di penjara, dia memikirkan bahwa sumber kebahagiaan adalah dari materi, sehingga dia bertekad untuk bekerja keras saat dibebaskan. Ketika keluar dari penjara, Ishak mulai mencari bekerja, namun karena tidak sekolah, cara tercepat adalah kriminal. Selama 10 tahun, Ishak hidup mewah dari hasil kriminalnya. Meski dilimpahi kemewahan, ternyata Ishak tidak merasakan kebahagiaan. Di benaknya dia terus mempertanyakan esensi kebahagiaan adalah seperti apa. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seseorang lelaki muslim yang memberi ilmu mengenai Islam dan berjanji memberikan Al-Quran untuk dipelajari. Selama penelitian,
Saya menemukan Islam adalah kebenaran. Cinta saya pada Islam karena mendapat kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh wanita, uang, atau kriminalitas. Dia pun menjadi mu'alaf pada tahun 2012. Tak cuma jadi mu'alaf, tapi dia juga berkeliling dunia untuk berdakwah dan berkampanye pembebasan Palestina. Saat aksi Palestina Solidarity Day 2019 di Masjidil Pusdai, Bandung, dia ikut hadir mendukung aksi tersebut. Hercules Rosario Marshall atau Hercules ini dikenal sebagai preman dan penguasa Jakarta. Ada banyak isu yang menyebutkan bahwa dia memiliki kedekatan dengan pejabat hingga kebal terhadap peluru. Namun, di balik kengeriannya tersebut, dikutip dari detik.com, Hercules pernah menerima penghargaan Bintang Saroja dari pemerintah saat bergerilya di Timur Timur. Menurut pengakuannya, dia masuk Jakarta sekitar tahun 1987. Kemudian bersama teman dari Timur Timur, dia membangun daerah kekuasaan di Tanah Abang. Hingga memiliki sekitar ribuan orang anak buah. Saat itulah Hercules sering berurusan dengan polisi dan sempat dipenjara. Hingga akhirnya dia mengaku tobat sejak 2006. Hercules menjadi mu'alaf pada tahun 2010. Preman yang paling ditakuti di Tanah Abang tersebut telah menjadi pengusaha kecil-kecilan. Dengan bisnis kapal serta perikanan, selain itu dia membangun sekolah dan aktif dalam kegiatan sosial serta mendirikan organisasi masyarakat atau Ormas dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIB. Taki Takizawa. Dahulu, Takazawa adalah tukang tato para anggota kelompok mafia paling ditakuti di Jepang, yaitu Yakuza. Penampilannya begitu menakutkan dengan rambut gondrong dan tubuh dipenuhi tato. Selama 20 tahun profesi itu digelutinya, namun siapa sangka kini Takazawa berubah 180 derajat. Perubahan besar dalam hidup dialaminya setelah ia memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kini ia mengganti namanya menjadi Abdullah yang berarti hamba Allah Subhanahu wa taala. Takazawa kini bahkan telah menjadi imam besar di sebuah masjid ibu kota di Jepang, Tokyo. Suara indahnya ketika mengumandangkan azan bisa terdengar hingga seantero Tokyo setiap kali sholat tiba. Dilansir dari Islamic Movement, perkenalan Takazawa dengan Islam berlangsung secara tidak sengaja. Berawal ketika dirinya sedang ada di wilayah Shibuya. Ia melihat seseorang berkulit putih dan berjanggut putih. Orang itu mengenakan baju dan turban yang juga berwarna putih. Orang itu memberikan sebuah kertas dan menyuruh Takazawa untuk membaca kalimat yang tertera di dalamnya. Kalimat itu ternyata syahadat, pengakuan pada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Seperti kebanyakan penduduk Jepang, saat itu Takazawa masih menganut aliran kepercayaan Shinto sehingga ia kesulitan untuk memahami keseluruhan maksud kalimat syahadat tersebut. Namun diakuinya ia pernah sepintas mendengar nama Allah dan Muhammad. Pertemuan dengan orang serba putih itu rupanya begitu membekas di ingatan Takazawa. Ia pun terus mencari tahu makna di balik pesan kalimat syahadat yang diterimanya. Hingga akhirnya dalam pencarian tersebut Takazawa mendapatkan hidayah dan memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Takazawa bertemu lagi dengan sesosok pria serba putih yang mengubah hidupnya. Ternyata dia adalah salah satu seorang imam Masjid Nabawi, kota Madinah, Arab Saudi. Imam Masjid Nabawi tersebut menerima Takazawa untuk melaksanakan ibadah haji dan menimba ilmu di kota Makkah selama beberapa bulan. Sepulang dari Arab, Takazawa dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabukicho, Tokyo. Kini, Abdullah Takizawa dikenal sebagai salah satu 5 imam besar masjid yang ada di Jepang itu, guys.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Nah, itulah guys beberapa cerita dari para gangster di penjuru dunia yang telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya manusia, alangkah baiknya kita tidak selalu melabeli seseorang dengan label yang buruk. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan hati seseorang setiap detiknya. Sekian dulu ya video dari Surat Kabar, semoga ada hikmah dari video ini. Jangan lupa di-share jika menurut kalian video ini bermanfaat guys. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.